Halo teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan bahas tentang pedoman teknis audit perhitungan kerugian keuangan negara atau PKKN. Salah satu penugasan audit bidang investigasi adalah audit PKKN. Nah, hal ini tercantum dalam pedoman pengelolaan kegiatan bidang investigasi atau PPKBI. Dimulai dari definisinya, audit perhitungan kerugian keuangan negara atau PKKN dilakukan dalam rangka untuk memenuhi permintaan pimpinan instansi penyidik untuk menghitung kerugian keuangan negara atau daerah. Untuk tujuannya sendiri, audit PKKN bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Untuk tahapan audit PKKN mencakup tahapan pra-perencanaan, perencanaan, pengumpulan pengujian analisis dan evaluasi bukti, pelaporan, pengkomunikasian hasil penugasan kepada pihak yang berkepentingan, pengolahan kertas kerja penugasan, dan pemantauan tindak lanjut. Tahapan pertama adalah tahapan pra-perencanaan. Tahapan pra-perencanaan merupakan tahap awal proses penugasan yang dilakukan oleh unit kerja untuk memutuskan pelaksanaan penugasan audit PKKN. Tahapan ini diawali dengan permintaan pimpinan instansi penyidik yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Perwakilan BPKP. Lalu Kepala Perwakilan BPKP mendisposisikan permintaan dari instansi penyidik ini kepada Koordinator Pengawasan atau Korwas bidang investigasi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penugasan harus didahului dengan ekspos oleh penyidik. Ekspos dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan audit perhitungan kerugian keuangan negara dapat dipenuhi, belum dapat dipenuhi, dan tidak dapat dipenuhi. Kriteria permintaan audit dipenuhi, yang pertama ada penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara telah cukup jelas berdasarkan pendapat penyidik. Yang kedua, potensi kerugian keuangan negara dapat diperkirakan. Yang ketiga, BPK atau APIP lainnya belum melakukan audit investigatif atas perkara yang sama. Dan yang keempat, bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara sudah diperoleh oleh penyidik secara relatif, relevan, kompeten, dan cukup. Lalu, kesepakatan ekspos dituangkan dalam risalah hasil ekspos dengan lampiran fakta dan proses kejadian dan selanjutnya disampaikan kepada atasan langsung. Apabila dalam ekspos unit kerja berpendapat adanya kondisi lain, unit kerja dapat melakukan telaah lebih mendalam dengan output berupa laporan telaah. Hal ini untuk meyakinkan dapat atau tidaknya audit PKKN dilakukan. Yang kedua ada tahapan perencanaan. Dalam merencanakan audit PKKN, auditor harus mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit, merumuskan prosedur dan langkah kerja, merencanakan metode perhitungan kerugian keuangan negara, merencanakan perolehan bukti keterangan ahli apabila diperlukan, dan juga melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi risiko. Tahapan ketiga adalah pengumpulan, pengujian, analisis, dan evaluasi bukti. Hal yang dilakukan auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan teknik pengumpulan, pengujian, analisis, dan evaluasi bukti. Bukti yang dikumpulkan harus memenuhi kriteria cukup, kompeten, dan relevan. Permintaan data atau bukti dilakukan melalui surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Materi permintaan data atau bukti dalam surat permintaan tertulis agar menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data bukti yang diperlukan, serta batas waktu penyampaian data atau bukti. Dalam mengevaluasi bukti, auditor BPKP harus menguji atau mengevaluasi seluruh bukti, menilai kesahihan bukti, dan terakhir ada mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti. Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit. Pengendalian penugasan melalui review berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas audit, mempercepat proses penugasan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. Dalam hal penugasan audit perhitungan kerugian keuangan negara sedang berjalan dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali auditor BPKP, sehingga terdapat risiko penugasan tidak dapat dilanjutkan, maka tim audit melaporkan kondisi tersebut kepada pimpinan unit kerja selaku penanggung jawab penugasan untuk menghentikan penugasan.
Tahap selanjutnya adalah tahapan pelaporan. Nilai kerugian keuangan negara dinyatakan pada laporan hasil audit PKKN atau LHA-PKKN. LHA-PKKN disusun dalam bentuk surat dan disampaikan kepada pihak berkepentingan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Format LHA-PKKN memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut. Yang pertama ada dasar penugasan, ruang lingkup penugasan, pernyataan pemenuhan norma, prosedur penugasan, hambatan penugasan, pengungkapan fakta dan proses kejadian, data dan bukti-bukti yang diperoleh, metode perhitungan kerugian keuangan negara, hasil perhitungan kerugian keuangan negara, dan terakhir lampiran-lampiran yang diperlukan. Tahapan selanjutnya adalah pengkomunikasian hasil penugasan kepada pihak yang berkepentingan. Hasil audit PKKN merupakan pendapat keahlian profesional auditor tentang jumlah kerugian keuangan negara. Pengkomunikasian hasil audit PKKN dilakukan dengan penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan auditor BPKP merupakan bukti yang lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara, dan penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah kerugian keuangan negara. Tahapan selanjutnya adalah pengelolaan kertas kerja penugasan. Semua langkah kerja dalam pelaksanaan audit dituangkan dalam kertas kerja audit sesuai dengan jenis penugasannya. Kertas kerja audit harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan sebagai informasi awal berupa surat permintaan, surat penugasan, bukti-bukti pendukung, peraturan terkait, dan juga referensi lainnya. Auditor BPKP harus mendokumentasikan setiap hasil pengamatan, pertimbangan, atau kesimpulan akhir dalam kertas kerja. Setiap kertas kerja dilakukan review secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program audit. Unit kerja harus mendokumentasikan seluruh riwayat penugasan mulai dari surat permintaan sampai terbit laporan dan surat menyurat yang ada setelah terbitnya laporan. Riwayat penugasan diarsipkan dan dikendalikan oleh Korwas bidang investigasi. Tahapan terakhir adalah pemantauan tindak lanjut. Pemantauan tindak lanjut dilakukan bersamaan dengan kegiatan koordinasi yang dilaksanakan secara tertulis oleh perwakilan kepada aparat penegak hukum. Pemantauan dilakukan atas status penanganan LHA-PKKN disertai dengan penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi, kemudian disampaikan dalam laporan bulanan bidang investigasi. Sekian pembahasan terkait pedoman teknis audit perhitungan kerugian keuangan negara atau PKKN. Terima kasih telah menonton video ini.